Oke, di sini ada permasalahan ya. Si laptop ini jadi nggak bisa masuk ke Windows, dan setelah saya cek di bagian ini. Nah, untuk teman-teman yang mengalami masalah komputernya tidak bisa masuk ke Windows, itu teman-teman jangan langsung memvonis si laptopnya harus diinstal ulang ya. Tapi teman-teman coba cek dulu di bagian legacy ya, ini di bagian OS selection-nya. Nah, kemudian di sini kan ada pilihan nih. Nah, ada pilihan ya. Ada legacy, ada UEFI. Nah, kalau teman-teman menggunakan laptop Acer, nah ini ya laptop Acer, untuk tipenya ini ya, Acer One 14 Z1402 308T. Nah, masalahnya itu jadi si laptop ini nggak bisa masuk ke Windows ya, jadi mental gitu. Setiap saya menyalakan itu si laptop ini selalu masuk ke BIOS. Jadi saya menyalakan laptop ini masuk ke BIOS, menyalakan laptop ini langsung masuk ke BIOS. Nah, untuk permasalahan seperti ini, teman-teman jangan langsung menginstal ulang, tapi coba dicek dulu di bagian OS selection-nya. Nah, jika di bagian UEFI OS tidak berjalan ataupun tidak masuk ke Windows, nah teman-teman coba pilih yang bagian Legacy OS. Nah, untuk bagian kedua ini tentunya ada perbedaan ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang menginstal tipe flash disk-nya dengan menggunakan UEFI, tentunya di bagian OS selection-nya harus menggunakan UEFI OS, dan keamanannya pun memang sangat teruji ya, jarang sekali mengalami masalah. Namun sekalinya mengalami masalah, UEFI OS ini tentunya akan berakibat si laptop ini tidak bisa masuk ke Windows. Nah, kemudian jika teman-teman menginstal OS Windows 10 yang versinya itu berbeda dengan versi bawaan dari si laptop ini, dan saya sarankan teman-teman bisa menggunakan Legacy OS ini ya. Dan untuk Legacy OS ini sangat luas sekali, jadi kita bisa memilih OS-OS yang tidak digunakan di laptop ini ya, khususnya untuk versi OS ataupun Windows yang selain dari bawaannya gitu. Misalkan kita ingin menggunakan OS Windows 10 versi berapa gitu ya, itu kita bisa gunakan Legacy OS. Nah, kemudian di sini saya langsung merubah Legacy OS ya. Nah, setelah itu juga di source bootnya itu wajib disable. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Legacy OS itu di bagian resource bootnya itu harus di disable ya, karena kalau misalkan ini di enable kan, tentunya di bagian OS selection-nya ini akan di UEFI, dan di bagian CSM support-nya itu, nah ini CSM support itu akan disable. Nah, apa maksudnya kalau untuk CSM support ini kalau misalkan disable? Nah, CSM support ini kalau misalkan disable, teman-teman nggak bisa menginstal dengan mode biasa ya. Maksudnya itu tanpa ada embel-embel UEFI-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman cermat ataupun yang sudah berpengalaman di dunia install gitu ya, khususnya install OS Windows, tentunya akan mengenal yang namanya UEFI OS, kemudian Legacy OS juga. Nah, jadi permasalahannya akan kita alami atau kita hadapi pada saat pemilihan partisi harddisknya. Kadang-kadang kan kita pada saat menginstal itu tidak bisa melanjutkan tahapan penginstalan karena terblok ya,
oleh security UEFI OS gitu. Nah, jadi solusi ataupun pengalaman dari saya untuk masalah laptop gak bisa masuk ke Windows itu, teman-teman coba dulu di bagian ini ya, legacy OS-nya, kemudian shortbootnya di disable, kemudian CSM supportnya di enable. Nah, kalau misalkan pada saat awal kita merubah mode ini ya, mode legacy, kemudian mode source boot, kemudian CSM support kita enable kan. Nah, itu biasanya si laptop itu akan sedikit lebih apa ya, prosesnya itu cuman di awal saja gitu, agak lama gitu. Jadi loadingnya agak lama, kita harus menunggu sekitar 20 menitan ya, sampai si laptop ini benar-benar bisa masuk ke Windows. Itu pada saat awal saja. Nah, tapi kalau misalkan sudah masuk satu kali, nanti seterusnya akan lebih lancar lagi gitu ya. Jadi untuk permasalahan di laptop itu teman-teman jangan langsung memvonis harus mengisah ulang, karena ada beberapa langkah yang bisa diambil. Nah, selanjutnya kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Itu teman-teman jangan menyepelekan masalah di bagian system time dan system date-nya. Nah, di sini waktu ya atau timenya harus sesuai dengan waktu sekarang. Kemudian sistem date-nya, tanggal sekarangnya juga harus sesuai. Nah, kalau misalkan ada yang kerubah, ini penanggalannya tentunya nanti akan berakibat tidak bisa masuk atau tidak bisa mengakses menu di Windows. Itu saya sudah beberapa kali menemukan kasus yang hampir sama seperti ini. Jadi tanggalnya itu berubah ya, tanggalnya berubah, waktunya juga berubah gitu ya. Jadi kita tinggal rubah saja kalau misalkan sistem time-nya tidak sesuai. Nah, tetapi kalau misalkan kita sudah merubah sistem time-nya setelah 2 hari 3 hari, si jamnya, tanggalnya itu berubah lagi menjadi kacau ataupun salah gitu ya. Nah, itu teman-teman langsung saja ganti baterai CMOS-nya. Teman-teman pasti udah tahu yang namanya baterai CMOS. Ganti saja baterai CMOS-nya, cari yang paling bagus ya, jangan cari yang KW ya, harus cari yang bagus. Harganya kurang lebih 10 sampai 15 ribuan. Nah, kalau misalkan sudah diganti baterainya, nanti tinggal dirubah saja waktunya dan si laptop bisa normal kembali. Oke, mungkin itu saja teman-teman pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.